Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Duan Yuzai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan aku. Primo adalah orang pertama yang menemukan rekan Daois Yu. Dia khawatir kamu dalam pengasingan, jadi dia mengirimiku pesan." Mo Wuxue menghela nafas dan berkata, "Lembah ini tidak damai akhir-akhir ini. Aku berencana untuk bermeditasi untuk jangka waktu tertentu, tetapi aku tidak bisa menenangkan hatiku, jadi aku pergi ke tebing King Feng di pagi hari. Aku melihatnya berbaring di salju, dan auranya hampir hilang. Aku hampir mengira dia sudah mati." Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di dahi Yu Ziki. Setelah memeriksanya lagi, dia berdiri dan berjalan ke tepi tebing King Feng. Dia melihat ke bawah dan menjadi semakin bingung. Siapa yang membantunya menyegel lautan pengetahuannya? Mo Wuxue bertanya, "Rekan Taois Li, bagaimana kabarnya sekarang?" Tubuh dan jiwanya telah stabil untuk sementara, tetapi dia belum benar-benar keluar dari bahaya. Bawa dia kembali ke gua saya dulu. Dia akan membutuhkan periode pemulihan yang lama sebelum kita benar-benar dapat menyelamatkannya, kata Han Li. Mo Wuxue membungkuk kepada Han Li dan berkata, "Terima kasih, rekan Taois Li." Ketika Han Li melihat ini, dia menatap kosong sejenak. Tatapannya bolak-balik antara Mo Wuxue dan Yu Ziki sesaat sebelum menyadari. Dia dalam hati berkata, "Rekan Daois Yu, rekan Daois Yu. Bukankah ini dianggap sebagai berkah tersembunyi?" Setelah menenangkan pikirannya, Han Li melambaikan lengan bajunya dan memanggil Yu Ziki ke kediaman guanya dalam seberkas cahaya biru. Yu Ziki melayang ke udara dan kembali ke kediaman guanya. Setengah bulan kemudian, Tuan Jingyang, supremasi abadi api panas, dan yang lainnya yang baru saja kembali ke lembah menerima pesan Han Li dan bergegas kembali. Duan Yuzai dan Mo Wuxue berkumpul di gua tempat tinggal Han Li. Taois Xie dan cahaya ajaib keduanya disimpan di gua tempat tinggal Han Li. Hanya beberapa boneka dan tentara Dao yang tersisa di dalam gua. Yu Ziki ditempatkan di ruang samping tempat Magic Light dulu tinggal. Setelah masa pemulihan, auranya sedikit stabil. Namun, jiwanya masih rusak parah dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Setelah Hot Flame Immortal Venerable dan Master Jing yang menyelidiki, mereka berdua, yang biasanya suka bertengkar, tidak berdebat. Mereka berdua sepakat bahwa mereka harus menemukan orang yang menyerang Yu Ziki lalu membunuhnya. "Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa situasi saat ini agak bergejolak dan Gunung Awan Idol hanya akan menjadi semakin tidak stabil. Aku hanya tidak menyangka akan datang secepat ini," Master Jing yang meneguk anggur dan mendesah. "Rekan Taois Jingyang, apakah Anda mendapatkan informasi yang tidak kami ketahui?" Mo Wuxue bertanya dengan cemberut. Master Jing yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan rahasia. Selama kamu menghabiskan beberapa batu esensi abadi, kamu dapat membelinya di kota Gathering Moon. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang itu? Lagi pula, sudah lama sejak kita pergi ke kota pengumpulan gunung," kata Han Li. "Ya, jangan buat kami terus menebak-nebak di saat seperti ini," kata supremasi abadi api panas. "Jangan buat kami menebak-nebak," kata supremasi abadi api panas. "Kalian semua tahu tentang kejadian di mana tamu rubah perak yang aneh membuat kekacauan di kota Jukun, kan? Anda semua tahu tentang insiden di mana Silver Fox menyerang Idol Cloud Mountain," kata supremasi abadi api panas. Master Istana Agung dari Istana Abadi Gunung Hitam menggunakan alasan bahwa Silver Fox mungkin telah melarikan diri ke Gunung Awan Menganggur. Bersama-sama, mereka menekan kultivator lepas yang menetapkan aturan di Idol Cloud Mountain, memaksanya untuk mengizinkan kultivator Istana Dewa menyelinap ke Idol Cloud Mountain untuk menyelidiki, Tuan Jing yang meneguk berkata.
Supremasi abadi api panas mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu orang yang menyerang rekan Yu mungkin berasal dari istana Dewa Black Mountain? Supremasi abadi api panas mengerutkan kening dan bertanya, saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa ada orang-orang dari istana Dewa Black Mountain yang menyelinap ke Idle Cloud Mountain dan mengacaukan situasi di sini. Nyatanya, ada lebih banyak orang dari Robe Changing Society yang menyelinap ke Idle Cloud Mountain. Kedua belah pihak tidak mudah untuk dihadapi, kata Tuan Jing yang dengan lambaian tangannya. Ini bukan pertama kalinya orang-orang dari Istana Samsara datang ke sini. Bukankah sebelumnya selalu damai? Menurut pendapat saya, kemungkinan besar orang-orang dari Istana Abadi yang melakukannya. Duan Yuzai menggelengkan kepalanya saat berkata. Masyarakat pengubah jubah, seperti Menara Sifang dan Aliansi Anika, adalah kekuatan bawahan Istana Samsara. Mereka juga tersebar luas di domain dewa. Mungkinkah rekan Yu dari Istana Samsara? Han Li tiba-tiba bertanya. Supremasi abadi api panas dan Duan Yuzai pertama-tama memandang Tuan Jingyang, lalu ke Mo Wuxue. Salah satunya dekat dengan Yu Ziki, dan yang lainnya adalah seseorang yang dikagumi Yu Ziki. Keduanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak tahu. Tidak ada gunanya menebak sekarang. Mari kita tunggu rekan Yu bangun dan bertanya padanya, kata Mo Wuxue. Tuan Jing yang mengangkat labu anggurnya, tetapi dia tidak meminumnya dan berkata, bagaimanapun, setiap orang harus lebih berhati-hati di lembah di masa depan. Setelah semua orang pergi, Han Li merasa semakin tidak nyaman. Dia merasa bahwa tempat ini tidak lagi cocok untuk dia tinggali. Namun, jika dia meninggalkan Wild Crane Valley dengan gegabah saat ini, dia takut dia akan diperhatikan oleh orang-orang dari Istana Dewa, dan itu hanya akan lebih menyusahkan. Lebih baik tinggal sebentar dan mengamati situasinya. Apalagi, luka Yu Ziki belum pulih, dan dia masih perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama. Setelah berpikir sejenak, dia mulai menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengatur formasi, dan pertama-tama pergi untuk menghapus batasan dinas Chen Sol Yu Ziki. Waktu berlalu, dan lebih dari 5 tahun telah berlalu. Pagi ini, Han Li duduk diam di ruang rahasia. Dia memegang botol langit di satu tangan, dan membalik pergelangan tangan lainnya untuk mengeluarkan labu hijau zamrud. Dia membuka botol langit, memiringkannya sedikit ke arah mulut labu, dan meneteskan setetes cairan hijau ke dalamnya. Selama beberapa tahun terakhir, cairan hijau telah digunakan dan dimatikan untuk mematangkan labu. Area di sekitar mulut labu berangsur-angsur menghilang, dan warnanya menjadi tidak dapat dibedakan dari bagian tubuh labu lainnya. Namun, Han Li merasa masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum benar-benar matang. Suara merdu keluar dari mulut labu, dan tetesan cairan hijau yang jatuh ke dalamnya diserap oleh labu tanpa percikan sedikit pun. Kemudian, cahaya hijau zamrud pada labu hijau bersinar terang, dan rune hijau zamrud yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di labu itu. Itu tampak seperti air mendidih, dan itu melompat dengan keras. Kekuatan hukum yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dan beriak ke segala arah. Pada saat ini, suara letupan lembut terdengar dari mulut labu. Han Li terkejut saat mengetahui bahwa labu hijau zamrud telah terbuka dengan sendirinya tanpa ada yang mendesaknya. Ini benar-benar dewasa. Mata Han Li berkilat saat bergumam. Begitu suaranya jatuh, seluruh labu hijau zamrud memuntahkan cahaya hijau, dan berubah menjadi api hijau yang membungkus seluruh labu dan menggantungnya di udara. Itu mulai terbakar seolah-olah sedang mencuci. Setelah beberapa waktu, nyala api tiba-tiba mulai menyusut, dan pada akhirnya, lenyap sama sekali. Namun, seluruh permukaan labu memiliki tampilan baru. Itu benar-benar hijau zamrud seperti batu giok, dan permukaannya memantulkan kilau kristal. Apalagi rasanya hangat dan agak nyaman untuk disentuh. Saat Han Li melihat ini,
hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia hendak melihat lebih dekat, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan ledakan rasa sakit yang membakar dari salah satu lengannya. Dia buru-buru menarik lengan bajunya dan melihat ke bawah. Ada tanda berbentuk pedang berwarna hijau samar di lengannya. Itu adalah pedang pemotong jiwa Xuantian yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia merasa darah di lengannya mengalir deras ke sasaran. Lapisan cahaya berdarah tiba-tiba menyebar di atasnya, membuat tanda hijau muda yang awalnya buram dan tidak normal berangsur-angsur menjadi jelas. Apakah pedang pemotong jiwa akan dibangkitkan? Jantung Han Li berdetak kencang, dan dia sangat terkejut. Lagi pula, meskipun pedang pemotong jiwa Xuantian adalah benda alam yang lebih rendah, itu juga merupakan harta karun Xuantian yang mengandung kekuatan hukum dunia. Bahkan di dunia abadi sejati, itu bisa dianggap sebagai senjata peribawaan yang langka. Pasti ada banyak misteri yang bahkan dia belum temukan. Namun, sebelum dia bisa bersukacita, dia merasakan sakit yang tajam seolah-olah dia sedang dibakar oleh api di lengannya. Tanda hijau itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya hijau tua yang menembus kulitnya dan langsung masuk ke mulut labu. Itu menghilang dalam sekejap. Han Li terkejut. Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang parah di lengannya. Dia segera meraih labu itu dan menempelkannya ke dahinya, indera ilahinya memasuki ruang hijau zamrud di dalamnya. Cahaya hijau zamrud memenuhi udara, dan pusaran hijau besar masih berputar perlahan. 72 pedang bambu awan diam-diam mengambang di pusaran, memancarkan cahaya hijau lembut yang selembut air. Setiap pedang bersinar dengan cahaya yang dalam. Han Li melihat ke dalam sebentar, tetapi dia tidak menemukan jejak pedang pemotong jiwa Xuantian. Dia menenggelamkan pikirannya lagi dan memasuki lapisan kedua ruang labu hijau. Begitu memasuki lapisan kedua, Han Li langsung merasa pusing. Dia hanya merasa ada semburan lampu hijau yang berkedip di depannya. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia melihat bahwa bola hijau yang diam-diam mengambang di angkasa sedang berkedip. Lapisan lingkaran cahaya hijau terus-menerus bersinar darinya, memancarkan semburan fluktuasi aneh. Pola berbentuk pedang hijau tiba-tiba muncul di bola. Itu adalah tanda pedang pemotong jiwa Xuantian. Ketika dia mencoba untuk menghubunginya dengan inderanya, seberkas cahaya hijau gelap segera keluar dari jejak proyeksi pedang dan meledak dalam kehampaan, menghancurkan indera ilahi yang telah dia kirim ke dalamnya. Han Li mengeluarkan rangan teredam. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bernapas berat. Dia hanya merasa ada ledakan guntur di lautan kesadarannya, dan kepalanya sangat sakit. Dia dengan cepat menutup matanya lagi dan mengatur napasnya. Setelah sekian lama, ekspresinya berangsur-angsur kembali normal. Meskipun aku tidak tahu mengapa seperti ini, sepertinya sudah menyatu dengan labu. Setelah sekian lama, dia menggosok alisnya yang masih sedikit sakit, lalu bergumam. Pedang pemotong jiwa Xuantian ini tidak benar-benar beregenerasi. Kekuatan yang tersisa dari hukum kehancuran di dalamnya sepertinya tertarik oleh labu hijau zamrud dan terintegrasi ke dalamnya. Itu bisa dianggap memanfaatkannya sebaik mungkin. Setelah serangkaian perubahan, kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh pedang pemotong jiwa Xuantian yang sudah dewasa. Memikirkan hal ini, Han Li mengangkat tangannya dan mengucapkan kata, cepat. Cahaya merah tiba-tiba menyala, dan pedang abadi atribut api terbang keluar. Itu terbang mengelilingi ruang rahasia seperti naga yang berapi-api, dan kemudian melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, Han Li mengangkat tangannya dan menepuk bagian bawah labu langit misterius. Labu hijau zamrud segera diputar, dan mulut labu menghadap pedang api. Cahaya hijau keluar dari sana. Begitu pedang abadi api terjerat oleh cahaya hijau, pedang itu segera berhenti di sana, dan nyala api di permukaan dengan cepat menghilang. Melihat situasi ini, Han Li sedikit terkejut. Jelas, pemandangan di depannya sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya.
Setelah sedikit ragu, dia membuat gerakan pedang lagi dan mencoba mengendalikan pedang terbang untuk melepaskan diri dari kendali cahaya hijau. Akibatnya, saat nyala api di tubuh pedang naik, cahaya hijau tua langsung terbang keluar dari labu, lalu menghancurkan pedang menjadi berkeping-keping. Pecahan pedang yang patah terbungkus dalam kobaran api, dan di bawah serangan berkas cahaya yang merusak ini, mereka tiba-tiba runtuh. Sebelum semua kekuatan dilepaskan, itu dibungkus oleh cahaya hijau lain dan ditarik ke dalam labu. Adegan ini berubah begitu cepat sehingga Han Li tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia dengan cepat melepaskan indera ilahinya ke dalam labu dan memeriksanya. Di lapisan kedua labu langit misterius, dia menemukan jejak fragmen pedang dewa atribut api. Fragmen ini diserap ke dalam riak di sekitar bola hijau dan perlahan diputar. Bintik cahaya berkilau dan tembus cahaya mengalir keluar darinya. Ini adalah kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya yang dilucuti sedikit demi sedikit, diserap ke dalam dinding bagian dalam, dan diumpankan kembali ke labu langit misterius. Yang lebih mengejutkan bagi Han Li adalah bahwa ada setitik cahaya merah seukuran api bintang yang melayang di udara di luar bola hijau, dan ada kekuatan hukum atribut api samar yang memancar darinya. Jelas, kekuatan hukum yang terkandung dalam pedang dewa atribut api tidak diserap oleh labu, tetapi disimpan begitu saja. Kali ini, keraguan Han Li sedikit meningkat. Dia ingin mencoba kekuatan magis labu langit misterius lagi. Perubahan seperti apa yang terjadi? Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menarik inderanya dari labu itu. Dia mengalihkan pandangannya sedikit ke pintu ruang rahasia dan berkata dengan lembut, "Kamu sudah bangun." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan labu langit misterius. Dia bangkit dan pergi ke ruang samping tempat Magic Light dulu tinggal. Begitu dia memasuki ruangan, Han Li melihat Yuziki berjuang untuk bangun, tetapi dia sepertinya tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya dan tidak dapat duduk. Jangan khawatir, rekan Taois Yu. Lautan kesadaranmu rusak parah dan jiwamu gelisah. Kamu pasti merasa pusing sekarang. Bagaimana mungkin kamu bisa bangun? Han Li berjalan maju dan menekan bahunya. Rekan Li menyelamatkanku, kan? Jiwa ilahi saya sebenarnya telah sedikit tenang sebelumnya, dan saya samar-samar dapat merasakan Anda, tetapi saya tidak dapat bangun atau berterima kasih. Yuziki berbicara dengan sangat lancar, tetapi matanya kurang semangat dan terlihat sedikit tidak menentu, tidak dapat secara akurat fokus pada wajah Han Li. Tidak perlu berterima kasih padaku. Apakah kamu ingat siapa yang menyerangmu? Han Li melambaikan tangannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku sudah mencoba mengingat pertanyaan ini sejak aku sadar kembali, tapi aku tidak punya jawaban. Aku hanya ingat samar-samar bahwa orang itu ingin memaksakan informasi tentang seseorang di lembah dariku, tapi aku tidak ingat siapa itu adalah. Ekspresi Yuziki jelas tidak berubah, seolah-olah dia bahkan tidak dapat mengingat perlakuan kejam yang dideritanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dia bahkan mulai berspekulasi bahwa orang yang dibicarakan Yuziki adalah orang yang diinterogasi untuk mendapatkan informasi tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak hanya masuk dalam daftar hukuman surgawi, pengadilan surgawi, dia juga anggota Istana Samsara, dan dia juga mengembangkan seni permurnian roh. Tidak peduli yang mana, itu sudah cukup untuk membuat pengadilan surgawi ingin menyingkirkannya. Sebelumnya, dia telah menyembunyikan identitasnya dan meninggalkan alam Dewa Beku Utara, dan hubungannya dengan Istana Samsara tidak terlalu dalam. Dia juga menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan napas dan ki jahatnya, dan bersembunyi di gunung awan menganggur untuk menghindari dunia, sehingga dia bisa hidup beberapa ratus tahun dalam damai. Namun menurut situasi saat ini, hanya Tuhan yang tahu apakah dia bisa terus bersembunyi.
Sudah berapa lama sejak aku diserang? Yu Ziki bertanya setelah menenangkan diri. Han Li mengumpulkan pikirannya dan menjawab, belum lama. Ini baru 5 tahun. Jadi saya telah tertidur selama 5 tahun. Terima kasih, rekan Daois Li. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Yu Ziki terdiam lama sebelum dia menghela nafas dengan emosi. Aku tidak berani mengambil kebaikan ini untuk diriku sendiri. Nyatanya, orang pertama yang menemukan dan menyelamatkanmu 5 tahun lalu adalah Primo. Tanpa dia, kamu tidak akan selamat sampai aku datang untuk menyelamatkanmu. Dan dalam 5 tahun terakhir, dia sering datang ke sini untuk mengunjungimu, kata Han Li sambil tersenyum. Wuxue, dia benar-benar. Ekspresi Yu Ziki akhirnya berubah, dan dia kehilangan ketenangannya. Kenapa aku harus berbohong padamu? Han Li bertanya. Tentu saja tidak, tapi, gumam Yu Ziki, namun suaranya menjadi lebih lembut. Kamu bisa melepaskan dao besar kultivasi, tetapi mengapa kamu begitu ragu tentang dao kecil cinta? Mengapa? Apakah Anda ingin Primo mengambil inisiatif untuk menunjukkan perasaannya kepada Anda dan mengejar Anda? Han Li melihat ini dan berkata terus terang. Dia tidak tahan lagi. Tentu saja tidak, Yu Ziki buru-buru berkata. Bagaimana mungkin dia berani berpikir seperti itu? Pikirkan tentang itu. Jika kami tidak dapat menyelamatkanmu, apakah kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan pada Primo? Han Li bertanya. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam cinta, dia tahu bahwa sebagai seorang pria, dia harus lebih berani dan tidak takut. Karena dia punya keinginan, dia harus berusaha untuk mengejarnya. Bukankah itu cara dia memperlakukan Nang Mongwan? Yu Ziki mendengar ini dan terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata dengan tulus, rekan Li, kata-katamu telah mencerahkanku. Aku telah belajar banyak. Han Li melihat bahwa dia telah sadar, jadi dia berhenti berbicara dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah memberinya ramuan yang bermanfaat bagi jiwa dan menyuruhnya beristirahat dengan baik, dia pergi. Simpul hati Yu Ziki terpecahkan, tetapi dia menjadi semakin khawatir. Sebulan kemudian, Yu Ziki memutuskan untuk kembali ke kediaman guanya untuk memulihkan diri. Han Li juga mulai bersiap untuk meninggalkan Idle Cloud Mountain dan alam Dewa Black Mountain. Dalam sekejap mata, beberapa tahun berlalu. Situasi kultivator yang diserang atau hilang di Floating Cloud Mountain menjadi semakin intens. Itu tidak lagi damai seperti sebelumnya, dan para kultivator yang hidup dalam pengasingan mulai menjauh satu demi satu. Saat ini, Han Li sudah menyimpan semua yang ada di kediaman guanya, termasuk alat formasi yang telah dia pasang di mana-mana. Dia sudah lama berniat meninggalkan tempat ini, tapi dia ingin menghindari menarik perhatian. Tapi sekarang banyak orang mulai menjauh dari Floating Cloud Mountain Range, dia tidak akan menarik perhatian khusus jika dia pergi sekarang. Tentu saja, jika seseorang mengikutinya, dia tidak keberatan menggunakan metode paling primitif untuk membuat mereka tidak dapat berbicara lagi di tempat terpencil. Han Li menutup matanya dan beristirahat sejenak di ruang rahasia sebelum meninggalkan kediaman gua. Dia berjalan menuju paviliun kecil di tepi sungai tempat dia sering bertemu dengan Hot Flame Immortal dan yang lainnya. Yang mengejutkannya adalah supremasi abadi api panas dan Master Jing yang keduanya berkumpul di paviliun. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi serius. Yu Ziki juga ada di antara mereka, kulitnya masih agak pucat. Mo Wuxue berdiri di sampingnya, keduanya berbicara dengan suara rendah. Ketika mereka melihat Han Li datang, mereka berhenti berbicara. Master Jing yang melambaikan tangannya dan berkata, "Rekan Daois Li, Anda datang pada waktu yang tepat. Kami baru saja akan pergi mencari Anda." "Oh, aku ingin tahu apa yang dibicarakan oleh rekan-rekan Taois." Han Li sedikit mengangguk kepada mereka sebagai salam, lalu berjalan ke paviliun.
Situasi di lembah menjadi semakin sulit untuk dipahami. Bulan lalu saja, 3 rekan Taois diserang, dan salah satu dari mereka bahkan meninggal. Kata Duan Yuzai dengan ekspresi serius. Han Li sedikit mengernyit saat mendengar ini. Agar tidak diperhatikan, dia telah tinggal di kediaman guanya selama bertahun-tahun dan tidak mencoba menyelidiki penyebab kekacauan di pegunungan awan terapung. Tapi sekarang, sepertinya situasi di Floating Cloud Mountain Range bahkan lebih kacau dari apa yang dia dengar. Hot Flame Immortal menghela nafas dan berkata, "Ya, pegunungan awan terapung tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kami sedang mendiskusikan bagaimana menghindari badai ini." Han Li melirik Hot Flame Immortal dan bertanya, "Rencana apa yang dimiliki rekan Daois Hot Flame?" Hot Flame Immortal tersenyum pahit dan berkata, "Rencana apa yang bisa saya miliki? Saya berencana untuk kembali ke sekte terlebih dahulu. Seharusnya lebih aman di sana." Hot Flame Immortal Monarch berkata dengan senyum masam. Duan Yuzai juga menghela nafas dan berkata, "Saya juga berencana untuk pergi untuk jangka waktu tertentu dan menuju ke kota awan yang menguntungkan. Ada beberapa Taois yang saya kenal di sana, saya dapat tinggal sementara di sana selama beberapa hari." Master Jing yang memandang Han Li dan bertanya, "Rencana apa yang dimiliki rekan Daois Li?" Han Li berkata dengan enggan, "Meskipun saya agak enggan meninggalkan Wild Crane Valley, seorang pria tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh. Seperti orang lain, saya juga berencana untuk pergi. Apakah rekan Daois Li punya tempat untuk pergi? Jika tidak, mengapa Anda tidak datang ke Gunung Hundred Zhao? Saya benar-benar dapat menjamin keselamatan Anda di sana. Jika rekan Daois memiliki permintaan lain, jangan ragu untuk menyebutkannya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan mereka." Tuan Jing yang berkata, sekali lagi mencoba mengikat Han Li. Identitas Tuan Jing yang telah diungkapkan kepada Yang Mulia Abadi Api Panas dan yang lainnya, jadi mereka tidak mengkhawatirkan keselamatannya. "Terima kasih, rekan Daois Jing Yang. Saya sudah punya tempat untuk pergi, saya tidak berencana pergi ke sekte Anda untuk saat ini." Han Li memahami niat Tuan Jing Yang dan dengan bijaksana menolak. "Baiklah, jika kamu berubah pikiran di masa depan, kamu bisa datang ke Gunung Hundred Zhao untuk menemukanku." Tuan Jing yang berkata dengan menyesal. "Rekan Yu dan rekan Mo, bagaimana dengan kalian berdua?" tanya Yang Mulia Abadi Api Panas. Mo Wuxue diam-diam melihat ke sekitar Wild Crane Valley dan tidak menjawab. Yu Ziki melihat profil sisi anggun Mo Wuxue dan ingin mengatakan sesuatu. Master Jing yang memandang Mo Wuxue dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Yu dan Mo Wuxue, jika Anda tidak memiliki tempat untuk pergi, Anda dapat datang ke Gunung Hundred Zhao terlebih dahulu. Saya dapat merekomendasikan Anda berdua posisi di Hundred Zhao Gunung. Tidak akan ada bahaya dan tidak akan terlalu sibuk." Mo Wuxue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, rekan Taois Jing Yang, tapi aku tidak punya rencana untuk meninggalkan tempat ini untuk saat ini." Mendengar ini, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Hanya ekspresi Yu Ziki yang tidak berubah, seolah dia sudah mengetahuinya.